Ayo sedulur, kita pergi ke ladang lagi. Nah, pada kali ini kita akan membahas dunia flora, dunia pertanian yang ada di sekitar kita, sehingga pertanian kita lebih maju, lebih produktif dan berinovasi. Nah, jangan lupa bagi yang menemukan channel ini dan baru, silakan untuk subscribe, like, dan komen. Dan di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama sinau, sama-sama belajar dan mencoba cara-cara baru yang kreatif dan inovatif, sehingga pertanian kita semakin maju. Nah, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dan pecinta tanaman dimanapun Anda berada. Mari kita akan membuat racikan lagi cara menyuburkan tanaman dan juga menjadikan tanaman berbunga dan berbuah lebat hanya bermodal bahan-bahan berikut. Yang pertama kita gunakan yaitu air cucian beras sebanyak 1 liter, di mana air cucian beras sering kita bahas, yaitu di dalam video-video sebelumnya itu mengandung nitrogen 0,015%, fosfor atau P 16,306%, kalium 0,02%, kalsium 2,94%, magnesium 14,25%, sulfur 0,027%, besi 0,0427%, vitamin B 0,043%. Sumber laboratorium Tanah Umum dan Analisis Bahan Pangan UGM tahun 2011. Nah, selanjutnya kita gunakan yaitu bahan yang kedua yaitu bodrek. Jika tidak ada bodrek, bisa menggunakan paracetamol. Nah, kita gunakan 1 butir saja, lalu kita haluskan agar mudah terlarut. Ini juga cukup bagus untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita dan menjaga tanaman tidak terkena hama dan penyakit. Nah, ini adapun fungsi-fungsi secara khusus yaitu melindungi tanaman dari kerusakan, merangsang pertumbuhan tanaman, meredakan stres pada tanaman, meningkatkan produksi bunga dan buah, dan menjaga kesehatan tanaman secara keseluruhan. Di pil ini cukup ampuh, buat manusia juga sangat berpengaruh dan ampuh. Ternyata setelah diuji untuk tanaman pun akan semakin bagus untuk tanaman tersebut. Di sini tetangga pun itu sering menggunakan pil-pil ini, yaitu bodrek, untuk tanaman-tanaman baik itu tanaman kecil ataupun tanaman besar, untuk mencegah dari stres dan penyakit, bahkan untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita. Nah, ini kita aduk-aduk tadi. Nah, di sini sekali lagi bukan untuk menggurui, di sini sama-sama sinau. Nah, selanjutnya bahan yang ketiga kita gunakan Royco, bisa rasa ayam ataupun sapi, atau kalau tidak ada bisa menggunakan Masako, di mana kandungannya di dalam Royco ini terdapat ekstrak daging sapi ataupun daging ayam, terus ditambah garam MSG, jadi sangat
kompleks di dalamnya, dan juga terdapat kandungan-kandungan rempah-rempah untuk menambah nutrisi tanaman-tanaman kita agar subur, ijo royo-royo, berbunga dan berbuah lebat. Kita aduk-aduk agar benar-benar tercampur roiko itu dengan dua bahan sebelumnya, yaitu air leri 1 liter, bodrek 1 butir, dan roiko. Nah, selanjutnya kita gunakan yaitu bahan yang keempat, yaitu KCL. KCL ini juga sangat bagus, murah tur bagus. Jadi nggak usah beli yang mahal-mahal, kita gunakan KCL saja dengan dikombinasikan dengan bahan lainnya sehingga menciptakan pupuk power, perangsang bunga, dan buah. Kita gunakan 3 sendok makan. Nah, kita aduk-aduk. KCL apa toh itu? KCL atau kalium klorida mengandung unsur kalium atau K dan klorida atau Cl, makanya dikasih nama KCL. Manfaat dari KCL meningkatkan hasil panen, meningkatkan kualitas buah, memperkuat batang tanaman, meningkatkan ketebalan tanaman, membuat proses fotosintesis menjadi baik, dan membantu pembentukan protein dan karbonhidrat. Jadi kombinasi dari bahan-bahan tadi cukup bagus dan benar-benar menutrisi. Dan selanjutnya kita ambil bahan yang kelima, yaitu susu kental manis. Ini juga sangat bagus kandungannya, kita ambil cukup 1 sendok makan. Itu manfaat susu kental manis, yaitu sebagai disinfektan, mencegah dari penularan banyak penyakit pada tanaman seperti virus mosaik. Sebagai fungisida dapat melawan penyakit jamur termasuk embun tepung. Nah, selanjutnya kita aduk-aduk. Memerangi bintik hitam pada tanaman, meningkatkan kesehatan tanah sebagai pupuk tanaman ini karena terdapat kalsium dalam susu. Selanjutnya sebagai obat untuk busuk ujung bunga. Yang terakhir mengendalikan serangga bertubuh lunak seperti kutu daun. Di susu manfaatnya cukup bagus, apalagi dicampur dengan bahan-bahan tadi ya, sangat kompleks nutrisinya. Nah, kita lakukan pemindahan ke dalam botol ini setelah proses pengadukan tadi, dan berikanlah rongga udara agar proses fermentasinya lebih maksimal. Dan ini kita diamkan selama 1 minggu atau lebih. Nah, ini bisa dikocorkan, bisa juga disemprotkan pada tanaman-tanaman kita. Jika dikocorkan, campurkan dengan air 1:15 dan diberikan per tanaman atau per rumpun sekitar 100 cc. Per rumpun 100 cc diberikan 1 minggu sekali. Dan jika dilakukan penyemprotan itu
campur dengan air bersih 1:20 sampai 1:25, lalu disemprotkan ke seluruh bagian tanaman-tanaman kita, terutama fase generatif, sehingga bunga dan buah tetap sehat, mekar, merekah, dan tentunya hasilnya melimpah. Dan berikanlah penyemprotan 1 minggu sekali. Nah, cukup mudah, praktis, dan sederhana bagaimana cara membuahkan dan membungakan tanaman-tanaman kita di fase generatif, baik itu padi, cabai, terong, tomat, dan sebagainya. Dan cara pengaplikasiannya bisa menggunakan 2 pilihan, yaitu dikocor atau disemprotkan. Nah, demikianlah konco-konco semua pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama sinau, sama-sama belajar, dan sama-sama mencoba. Saya akhiri, semoga video ini bermanfaat bagi panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.